Bab 17. Uang dan Bank. Peranan uang dan bank dalam perekonomian modern. Bab ini membahas pentingnya uang dan lembaga keuangan, khususnya bank, dalam sistem ekonomi modern. Sistem barter awal memiliki keterbatasan seperti kebutuhan kehendak ganda dan kesulitan menyimpan kekayaan. Uang hadir sebagai solusi dengan fungsi utama sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan standar pembayaran tertunda. Jenis uang meliputi uang kartal, giral, dan kuasi. Teori Keynesian menjelaskan motif masyarakat menyimpan uang untuk transaksi berjaga-jaga dan spekulasi. Bank berperan sebagai intermediasi dana dengan tiga jenis utama: bank umum, BPR, dan bank sentral. Fungsi dan jenis uang. Fungsi uang antara lain sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi, sebagai satuan hitung untuk mengukur nilai barang dan jasa, sebagai penyimpan nilai agar kekayaan dapat disimpan, dan standar pembayaran tertunda untuk transaksi masa depan. Jenis uang yaitu uang kartal atau kertas dan logam yang beredar, uang giral yaitu simpanan di bank yang dapat digunakan cek. Yang terakhir ada uang kuasi yaitu deposito berjangka dan tabungan. Motif menyimpan uang menurut Keynesian. Yang pertama ada motif transaksi. Uang disimpan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan transaksi rutin, karena pengeluaran tidak selalu bertepatan waktunya dengan pemasukan. Orang membutuhkan uang tunai untuk membeli barang dan jasa secara langsung. Motif ini berkaitan dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan, semakin besar permintaan uang untuk transaksi. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Uang disimpan untuk menghadapi kejadian tak terduga, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Permintaan uang untuk motif ini juga meningkat seiring naiknya tingkat ketidakpastian ekonomi. Yang terakhir, motif spekulasi. Uang disimpan bukan untuk pengeluaran, tetapi untuk mengantisipasi perubahan harga aset keuangan, seperti obligasi. Ketika suku bunga rendah, orang cenderung menyimpan uang untuk membeli obligasi saat harganya turun, karena ekspektasi suku bunga naik. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, orang cenderung membeli obligasi segera. Permintaan uang untuk spekulasi berkaitan negatif dengan suku bunga. Makin tinggi suku bunga, makin rendah permintaan uang untuk motif ini. Peran bank dan bank sentral. Peran bank sebagai lembaga intermediasi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit. Terdapat bank umum dan BPR yang melayani kegiatan keuangan masyarakat. Peran bank sentral. Bank Indonesia mengatur dan mengawasi sistem keuangan, menjaga kestabilan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan bertindak sebagai lender of last resort. Kebijakan moneter dan instrumen bank sentral. Suku bunga. Bank sentral mengatur suku bunga acuan seperti BI rate di Indonesia untuk mempengaruhi biaya pinjaman dan tingkat konsumsi atau investasi. Operasi pasar terbuka. Bank sentral menjual atau membeli surat berharga pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar. Cadangan wajib. Penetapan persentase tertentu dari dana pihak ketiga yang harus disimpan bank di bank sentral. Hubungan jumlah uang beredar dan inflasi. Inflasi. Jumlah uang beredar yang melebihi kebutuhan real menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Pengelolaan uang. Pengelolaan uang yang hati-hati diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan stabilitas harga. Lesunya ekonomi. Jumlah uang yang terlalu sedikit dapat menurunkan aktivitas ekonomi dan investasi. Teori kecepatan perputaran uang dan stabilitas nilai uang. Kecepatan perputaran uang harus digunakan secara produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rumus MV sama dengan PY, money kali velocity sama dengan price kali output. Mengukur hubungan uang, harga, dan output nasional. Stabilitas nilai uang. Nilai uang yang stabil meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menabung dan berinvestasi jangka panjang. Peran bank sentral dan pendidikan keuangan. Stabilitas makroekonomi. Bank sentral menjaga kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter. Pengawasan lembaga keuangan. Bank sentral mengawasi bank dan lembaga keuangan untuk mencegah krisis. Yang terakhir, pendidikan keuangan. Pentingnya edukasi keuangan dan kebijakan fiskal serta moneter yang selaras untuk kesehatan ekonomi.